Siti Rahmiati. Saya dari kelompok 6 beserta dengan saya Aisyah Makfira. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori behaviorisme. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan pemaparan materinya. Yang pertama itu pengertian behaviorisme. Teori behaviorisme ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan. Menurut teori ini, seseorang tidak dilahirkan dengan semua perilakunya, tetapi perilaku tersebut dipelajari melalui pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Behaviorisme mengenalkan dua konsep penting, yaitu stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan yang diterima seseorang. Terus sedangkan respon adalah reaksi atau tindakan yang muncul setelah menerima rangsangan tersebut. Selain itu, perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh konsekuensi yang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterimanya, yaitu berupa reward atau imbalan, punishment atau hukuman. Terus konsep utamanya itu adalah teori behaviorisme ini memiliki 4 konsep utama. Yang pertama itu stimulus, yaitu rangsangan yang berasal dari lingkungan. Yang kedua itu respon, yang tindakan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga itu reward atau imbalan. Reward diberikan untuk memperkuat perilaku yang baik sehingga perilaku tersebut cenderung diulangi. Yang keempat itu adalah punishment atau hukuman. Punishment bertujuan mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan agar tidak terulang kembali. Jadi menurut behaviorisme, perilaku manusia dapat dibentuk melalui pemberian rangsangan dan konsekuensi secara terus-menerus. Selanjutnya itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu, behaviorisme ini dapat ditemukan dengan mudah. Misalnya itu, seorang anak yang selalu dipuji ketika mendapat nilai bagus akan memperoleh penghargaan. Sebaliknya, jika seseorang melanggar aturan lalu mendapatkan hukuman, maka ia akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Selain itu, kebiasaan juga terbentuk melalui pengulangan semakin tinggi, pengulangan. Semakin seringnya suatu perilaku dilakukan dan diperkuat oleh lingkungan, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Aisyah Makfira. Saya persilahkan. Lanjutkan bagian behaviorisme dalam sosiologi. Jadi dalam ilmu sosiologi, behaviorisme menjelaskan bahwasanya perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jadi setiap tindakan seseorang akan memperoleh respon dari masyarakat. Jika tindakan tersebut memberikan manfaat ataupun keuntungan, maka individu cenderung akan mengulanginya. Sebaliknya, jika tindakan itu menimbulkan kerugian ataupun mendapat penolakan, maka individu akan menghindarinya. Karena itulah, teori behaviorisme menjadi salah satu dasar berkembangnya teori pertukaran dalam sosiologi. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang rajin belajar. Setelah ujian, ia memperoleh nilai yang bagus. Jadi nilai tersebut menjadi reward yang membuatnya semakin termotivasi untuk terus belajar. Sebaliknya, mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas akan mendapatkan teguran atau pengurangan nilai sebagai punishment. Akibatnya, ia akan berusaha tidak mengulangi keterlambatan tersebut.
Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana reward dapat memperkuat perilaku positif, sedangkan punishment membantu mengurangi perilaku negatif. Dalam perkembangan teori behaviorisme, terdapat 3 tokoh utama yang memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya dan berkembangnya teori ini. Tokoh pertama ada Ivan Pavlov, di mana ia dikenal melalui eksperimen tentang refleks conditioning pada anjing. Penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui hubungan antara rangsangan atau stimulus dengan respon yang diberikan. Tokoh kedua ada John B. Watson. Watson dikenal sebagai pelopor behaviorisme dalam psikologi. Menurutnya, perilaku manusia seharusnya dipelajari melalui tindakan yang dapat diamati secara langsung, bukan melalui pikiran ataupun perasaan yang sulit diukur. Ia percaya bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Tokoh ketiga ada B.F. Skinner. Skinner mengembangkan konsep penguatan atau reinforcement. Menurutnya, perilaku yang mendapatkan penghargaan atau reward akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang mendapatkan hukuman atau punishment akan semakin berkurang. Teori Skinner banyak diterapkan dalam dunia pendidikan karena dapat membentuk kebiasaan dan perilaku positif. Ketiga tokoh ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teori behaviorisme dan menjadi dasar bagi berbagai penelitian mengenai proses belajar serta pembentukan perilaku manusia. Sebagai kesimpulan, teori behaviorisme menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan konsekuensi dari setiap tindakan. Reward atau imbalan berfungsi memperkuat perilaku baik, sedangkan punishment atau hukuman membantu mengurangi perilaku yang kurang baik. Selain berpengaruh dalam bidang psikologi, teori behaviorisme juga menjadi salah satu dasar penting dalam berkembangnya teori pertukaran di bidang sosiologi. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 6 kami tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.